فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Kontroversi seputar iblis. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan hal ini, yaitu akan kita bahas secara khusus kontroversi atau hal-hal seputar perselisihan ulama tentang iblis, yang mana tujuannya adalah tujuan akhir dari pembahasan ini supaya kita mawas diri, supaya kita bisa lebih waspada terhadap serangan-serangan iblis dan bala tentaranya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kontroversi seputar iblis itu banyak. Namun pada kesempatan kali ini minimal ada dua yang ingin kita bahas lebih dalam. Yang pertama, kontroversi tentang namanya. Iblis itu kan nama. Seputar nama iblis ini ada perdebatan di antara para ulama, perselisihan. Bukan apakah iblis itu namanya iblis atau bukan, bukan itu yang kita maksud. Tetapi kontroversi di sini adalah apakah iblis itu aslinya bahasa Arab. Jadi lafadz kata-kata iblis itu aslinya bahasa Arab, atau aslinya bukan bahasa Arab tetapi diarabkan. Jadi perdebatan ulama bukan pada apakah iblis itu namanya memang betul-betul iblis atau ada nama yang lain, bukan. Tetapi yang kita maksud di sini adalah pro dan kontra tentang asal lafadz iblis. Apakah dia asli bahasa Arab atau bukan? Kalau bukan berasal dari bahasa Arab, maka ketika masuk ke dalam Al-Quran dia menjadi Arab, diarabkan. Perbedaan pendapat ini di antara ulama yang berdebat adalah ulama bahasa antara Ibnul Ambari dengan Al-Jauhari. Ibnul Ambari mengatakan bahwa iblis itu aslinya bukan bahasa Arab. Kenapa? Karena dia tidak bertanwin. Makanya Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa. Bukan iblisan. Iblis itu lafadz a'jam dari bahasa asing kemudian diarabkan. Wazan atau polanya sama seperti iklil, iblis, sama polanya. Tapi iklil bertanwin, iklilun, iklilan, iklilin. Tapi kalau iblis tidak, iblisu, iblisa, iblisa. Begitu i'rabnya dalam ilmu nahwu. Jadi dia
tidak boleh ditanwin karena dia nama dan berasal dari bukan bahasa Arab. Sama seperti Ibrahim, nama Ibrahim, Ismail, Yusuf itu aslinya bukan bahasa Arab tapi bahasa Ibrani, kemudian diarabkan. Sedangkan Al-Jauhari dan yang sepakat dengan beliau mengatakan iblis itu bahasa Arab asli. Kata-kata iblis itu berasal dari bahasa Arab murni, yaitu dari fi'il ablasa yublisu. Jadi masdarnya al-iblas, af'ala yuf'ilu if'al, iblas. Al-iblas al-ya's minal khair. Jadi ablasa yublisu, iblas, kemudian jadi nama iblis, berasal dari masdar, sumber katanya itu yang artinya adalah al-ya's minal khair, berputus asa dari kebaikan. Makanya iblis itu ketika berbuat salah malah bukan minta ampunan dari Allah, tapi yang dia minta tangguhan, minta rentang waktu, dikasih tempo. Untuk apa? Justru untuk menyesatkan anak-anak Adam. Jadi dia sudah tidak ada harapan lagi, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala juga sudah menjanjikan bahwasanya iblis dan pengikutnya itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini kontroversi yang pertama tentang asal kata iblis itu bahasa Arab asli atau bukan. Dan ini tinjauan bahasa, ya, tinjauan bahasa. Artinya tidak terlalu berpengaruh apakah bahasa Arab asli atau bukan. Yang jelas dia tetap musuh kita. Mau aslinya kata-kata iblis itu bahasa Arab ataupun bukan, dia adalah musuh. Jadi kontroversi yang pertama ini tidak terlalu signifikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun kontroversi yang kedua, dan ini yang akan kita bahas lebih lanjut karena berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam kitab panduan kita, yaitu Qasasul Anbiya, karya beliau, tentang atau seputar apakah iblis itu termasuk malaikat atau bukan. Nah, ini yang perbedaan pendapat seputar ini signifikan. Apakah iblis itu bagian dari malaikat sehingga ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam maka termasuk iblis karena dia bagian dari malaikat? Jadi kontroversi ini adalah berasal dari pemahaman tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah tatkala kami mengatakan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Allah memerintahkan kepada malaikat. Kemudian Allah beritakan fasajadu, maka mereka pun semuanya malaikat itu sujud kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Semua siswa hadir kecuali Zaid. Kira-kira Zaid termasuk siswa atau bukan? Termasuk siswa. Semua kurban kaum muslimin diterima kecuali si fulan. Si fulan termasuk kaum muslimin. Jadi karena ayat inilah maka timbul perbedaan pendapat
perbincangan di kalangan ulama, apakah iblis itu bagian dari malaikat atau bukan. Karena ada yang mengatakan kalau seandainya iblis itu bukan berasal dari malaikat atau bukan bagian dari malaikat, padahal firman Allah memerintahkan, tujuannya yang diperintahkan itu adalah malaikat. Wa idz qulna lil malaikah, kalau seandainya iblis itu bukan dari kalangan malaikat, maka sah-sah saja dong iblis ketika malaikat yang diperintah dia nggak sujud, karena bukan dia yang diperintah. Konsekuensi mengatakan iblis bukan malaikat berdasarkan ayat ini, kata sebagian ulama, akan menyebabkan, berarti apa salahnya iblis ketika dia tidak sujud kepada Adam? Karena dia tidak termasuk yang diperintahkan oleh Allah di dalam firman Allah, karena firman Allah itu untuk malaikat. Ketika Allah mengatakan ya ayuhan nas, wahai manusia, apakah termasuk binatang di dalamnya? Atau apakah termasuk malaikat juga di dalamnya? Kan tidak. Berarti nggak salah dong iblis itu tidak sujud karena bukan dia yang diperintah. Nah, ini yang terjadi perdebatan di kalangan ulama. Ulama yang mengatakan iblis itu bukan termasuk malaikat, karena jelas, ya, jelas di dalam ayat yang lain dengan redaksi lafadz di awal ayat sama. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam, dalam surat Al-Kahfi, fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Jadi dengan konteks yang sama, ingatlah tatkala kami mengatakan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka semuanya kecuali iblis, dia berasal dari jin, kata Allah. Berarti kan sudah tegas kalau iblis itu bukan berasal dari malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apakah kalian, dalam surat Al-Kahfi yang sama tadi, apakah kalian menjadikan dia dan keturunannya? Allah menetapkan kalau iblis itu punya keturunan. Kalau dia dari kalangan malaikat, tentunya nggak punya keturunan. Berarti lebih kuat pendapat yang mengatakan dia bukan malaikat, karena Allah menetapkan iblis itu punya keturunan. Apakah kalian menjadikan dia dan keturunannya sebagai wali-wali, penolong-penolong selainku, padahal mereka itu adalah bagi kalian musuh yang nyata? Belum lagi firman Allah di dalam surat Al-Hijr, wal janna khalaqnahu min qabl min naris samum. Dan jin atau iblis itu al-jan, nama lain dari iblis, karena dia berasal dari kalangan jin dan dia adalah asalnya jin, maka disebut al-jan. Dan iblis itu kami ciptakan dia sebelumnya, yaitu sebelum Adam.
min qabl min naris samum, dari api yang as-samum, yang sangat panas. Begitu pula dengan hadis Nabi yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya malaikat itu diciptakan dari cahaya, iblis dari percikan api, dan manusia atau Adam dari tanah. Jadi jelas sekali antara ayat dan hadis bersesuaian, saling menafsirkan. Jadi tidak bisa kita hanya berpatokan pada satu ayat lalu memahaminya secara bahasa lagi. Sekarang tinjauan secara bahasa. Ulama-ulama yang mengatakan kalau seandainya iblis itu bukan dari kalangan malaikat, maka dia tidak termasuk ke dalam perintah itu, karena yang ditujukan perintah itu adalah untuk malaikat. Katanya dia bukan malaikat, berarti sah-sah saja dong dia tidak sujud. Tapi kan nyatanya Allah sendiri yang mengatakan idz amartuk dalam ayat yang lain. Satu, kenapa kau tidak mau sujud wahai iblis ketika aku memerintahkannya? Berarti Allah juga memerintahkan iblis untuk sujud, walaupun dia bukan berasal dari kalangan malaikat, karena dia mirip dengan apa yang dilakukan oleh malaikat ibadahnya. Jadi sebelum penciptaan Nabi Adam, iblis itu disejajarkan dengan para malaikat karena ibadahnya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ketika Adam diciptakan oleh Allah, dan itu imtihan, ujian Allah Subhanahu wa taala kepada iblis, baru kebuka, baru terungkap, baru tersingkap. Jadi kata para ulama yang mengatakan iblis itu bukan berasal dari malaikat adalah secara bahasa istitsna yang ada di ayat surat Al-Baqarah yang disalahpahami oleh sebagian kalangan sehingga mengatakan iblis itu bagian dari malaikat, itu namanya istitsna munqati'. Karena istitsna itu ada dua macam. Pengecualian itu dalam bahasa Arab ada dua macam. Ada yang muttasil, ada yang munqati'. Muttasil itu yang biasa, yang bersambung. Contoh seperti yang sudah kita sampaikan tadi di awal, semua siswa hadir kecuali Zaid. Berarti Zaid ini adalah bagian dari siswa yang dimaksud. Tapi di sana ada pengecualian yang dia bukan termasuk dari yang dikecualikan sebenarnya. Dan dalam bahasa Arab itu banyak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Malik dalam Alfiyahnya, mastathnat illa ma'tamamin yantasib, sesuatu yang dikecualikan dengan illa itu hukum asalnya adalah dinasabkan, dimansubkan. Wa ba'da nafin aw kanafin untukhib itba'u mattasal. Sedangkan setelah penafian atau yang mirip dengan penafian, yaitu nahi atau istifham, maka yang dipilih oleh pakar-pakar nahu kebanyakan adalah itba'u mattasal. Itba' ini badal. Jadi an in unnya itu tergantung apa yang dikecualikan. Ini dalam ilmu nahu ya. Wansib man qata', dan nasabkanlah istitsna yang munqati'. Ini kata Imam Ibnu Malik dalam Alfiyahnya. Wa an tamimin fihi ibdalun qad waqa'. Sedangkan dari kalangan Bani Tamim ada yang
berpendapat badal kalau untuk istitsna munqati'. Jadi hukum asalnya istitsna munqati' itu nasab abadan, selamanya. Makanya ketika dikecualikan iblisa dimanapun di dalam Al-Quran, ketika iblis itu dikecualikan oleh Allah, illa pasti i'rabnya mansub, illa iblisa, tidak pernah menjadi iblisu. Jadi istitsna munqati', pengecualian yang tidak ada hubungannya dengan yang dikecualikan, ini biasa dalam bahasa Arab. Contohnya seperti misalnya matatil baqarah kulluha illa al-ghanam. Ini karena musim PMK dulu waktu kita kurban, penyakit mulut dan kuku, maka seandainya terjadi sebuah peristiwa semua sapi mati kecuali kambing, boleh nggak dalam bahasa dikatakan matatil baqarah kulluha illa al-ghanama? Secara bahasa Arab boleh, semua sapi mati kecuali kambing, sah-sah saja. Kambing bukan termasuk bagian dari sapi. Kambing ya kambing, sapi ya sapi. Dalam bahasa Arab itu terjadi, boleh. Satu sisi bahasa poinnya. Yang kedua, poin dari sisi bahasa yang lain adalah seperti istilah al-halif dan qabilah. Nah, ini kalau kita ingin memahami Al-Quran, bahasa Al-Quran, kita juga harus tahu sisi sejarah dan peradaban bahasa tersebut. Orang Arab itu zaman dahulu, mereka yang tidak memiliki nasab yang bagus, supaya bisa mendapatkan nasab yang bagus, maka mereka mengadakan istilahnya al-hilf, al-halif, kerjasama atau ikut masuk ke dalam kabilah yang sudah terkenal. Makanya dalam sejarah Nabi, ketika dibahas tentang Quraisy sebagai sebuah kabilah Arab yang besar dan Nabi termasuk di dalamnya, orang-orang Quraisy ini punya hulafa, punya para pendukung dari kabilah-kabilah yang lain yang lebih kecil, tapi karena nggak punya nama besar, maka mereka menisbatkan dirinya kepada Quraisy. Aslinya bukan Quraisy, tapi mereka menjadi halif. Salah satu cara untuk menjadi halif, mereka bersumpah setia. Ada yang menggoreskan atau melukai tangannya, keluar darah. Jadi supaya janji setia itu lebih marem begitu di kalangan orang Arab jahiliyah dulu. Berjanji setia, bahkan nyawa kami pun akan kami kerahkan, akan kami berikan untuk membela kabilah ini. Nah, sebagai tanda balas jasanya, mereka boleh menyematkan di nama mereka di ujung itu dengan kabilah yang mereka inginkan tadi, yang masuk. Jadi menjadi partisipan begitu. Nah, ini fanatisme golongan yang luar biasa dari orang Arab jahiliyah dulu. Jadi halif itu bukan berasal dari kabilah itu, tetapi menjadi bagian dari kabilah itu karena sudah janji setia, sudah mirip seperti mereka, berbahasa dengan atau menggunakan istilah-istilah mereka. Begitu pula dengan kisah iblis ini. Maka dari apa yang nanti akan kita bacakan di penjelasan Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya, insyaallah ada keterangannya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri termasuk imam yang mengatakan bahwa iblis itu tidak berasal dari malaikat sekejap mata pun. Nggak pernah ceritanya iblis itu adalah bagian dari malaikat. Kata beliau, lam yakun iblis minal malaikah tarfata ain qat. Sekejap mata
sekalipun iblis itu tidak pernah merupakan bagian dari malaikat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kenapa kontroversi yang kedua ini penting untuk kita perpanjang lebar, untuk kita perdalam? Karena terkait tadi, bagaimana menanggapi orang-orang yang mengatakan kalau iblis itu tidak berasal dari malaikat, maka kenapa dia dihukum oleh Allah pada saat Allah merintahkan malaikat untuk sujud? Yang diperintah malaikat, dia kan bukan malaikat. Nah, ini masalahnya. Ini yang akan kita bahas dan kita tanggapi. Kemudian bahaya yang kedua, kalau seandainya iblis itu merupakan kalangan malaikat, dia berasal dari malaikat, ketika dia digolongkan ke dalam golongan malaikat dan ternyata takdirnya iblis itu menjadi yang terkutuk, maka orang-orang akan berpikir, iblis saja yang berasal dari kalangan malaikat itu bisa terkutuk, bisa sesat, bisa menyimpang. Berarti, nah ini dia bahayanya, berarti mungkin saja di antara malaikat itu ketika mengerjakan tugas ada yang salah, ada yang keliru mengerjakan tugas. Kenapa? Toh ternyata sejarah awalnya dulu iblis itu bagian dari malaikat. Akhirnya dia menyimpang, sesat, disesatkan oleh Allah. Maka kenapa mustahil kalau sekarang ini ada malaikat yang salah cabut nyawa? Jadi untuk melegitimasi atau melegalkan orang-orang yang mengatakan mati suri itu ada, jadi ceritanya malaikat maut salah cabut nyawa. Ini orang-orang awam ya. Kenapa? Iya, bisa jadi malaikat kan makhluk, tidak ada yang maksum kecuali Nabi. Malaikat bisa saja buat kesalahan, kata mereka. Jadi orang dianggap mati, kemudian ketika dimasukkan ke dalam kuburan, belum rata lagi tanahnya, belum selesai lagi proses penguburan, dia sudah membuka dan mendobrak ingin keluar. Wah, ini mati suri. Ceritanya gimana? Malaikat salah cabut nyawa. Ini tidak benar, karena bertentangan dengan ayat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun dalam surat At-Tahrim. Mereka para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan mereka tidak akan membantah, tidak akan membangkang, dan mereka mengerjakan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Jadi nggak ada ceritanya malaikat itu membangkang atau menyelisihi perintah Allah. Malaikat Mikail misalnya disuruh untuk atau ditugaskan menurunkan hujan di Purwokerto saja misalnya, tidak boleh bagi malaikat Mikail untuk menurunkan di Purwokerto dan Bumi Ayu misal. Ini menentang perintah Allah. Jadi sesuai dengan perintah, para malaikat itu bertugas. Kemudian lagi untuk membantah orang-orang yang mengatakan bahwa malaikat Jibril dulu itu pernah atau telah melakukan kesalahan di dalam menyampaikan wahyu. Kata mereka, seharusnya wahyu dari Allah itu diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ini karena mereka saking mengagungkan Ali bin Abi Thalib. Malaikat Jibril, kata mereka, salah dengar, diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini kan sudah mensifati malaikat Jibril dengan khianat. Gak mungkin. Toh kalau ternyata keliru ngasih wahyu, tentunya Allah sudah menegur malaikat Jibril. Kok terus-terusan diberi wahyu kepada Nabi Muhammad SAW? Apa mungkin kesalahan itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sehingga pendapat ulama yang mengatakan iblis itu bukan bagian dari malaikat adalah pendapat yang paling kuat dan paling selamat, menutup pintu orang-orang yang ingin menyesatkan dan menyimpangkan pemahaman manusia. Lalu bagaimana menjawab kalau memang bukan dari kalangan malaikat, kenapa dia masuk ke dalam khitab atau perintah ayat tersebut? Seperti yang sudah kita sampaikan, jelaskan dari sisi bahasa bahwasanya pengecualian itu ada dua. Ada yang sesuatu dikecualikan dari yang bukan termasuk kelompok yang dikecualikan tadi. Jadi ada istilah mustatsna minhu dan istilah mustatsna. Bisa jadi semua sapi mati karena penyakit mulut dan kuku kecuali kambing, sehingga orang-orang berkorban pada tahun tersebut hanya kambing saja. Apakah bertentangan dengan logika? Kan tidak. Malaikat sujud kecuali iblis, karena iblis juga termasuk yang diperintahkan Allah untuk sujud, tapi dia tidak mau. Jadi inilah kenapa pentingnya kita membahas masalah kontroversi yang kedua ini. Mana pendapat yang lebih kuat? Memang ini adalah perselisihan ulama dari dulu, tapi kita harus jeli memilih dan mentarjih mana yang lebih kuat di antara pendapat tersebut. Dan ini juga yang dipilih oleh Ibnu Katsir baik dalam tafsirnya maupun dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kitab sejarahnya. Lalu bagaimana dengan pendapat ulama yang mengatakan bahwa iblis itu dulu pernah menjadi rais al-malaikah fi sama'id dunya, sebagaimana dikatakan atau merupakan pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, kemudian dan sahabat-sahabat yang lain. Dari tabi'in yang paling terkenal ini adalah pendapatnya Sa'id ibn Musayyab. Sa'id ibn Musayyab adalah seorang tabi'in, ulama tabi'in yang paling terkenal. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan marasilnya Sa'id ibn Musayyab sahih, yang paling sahih. Hadis-hadis mursal dari Sa'id ibn Musayyab termasuk hadis mursal yang disampaikan di sini. Kana iblis Ra'isal malaikah bis sama'id dunya. Dulu iblis itu sebelum dikutuk oleh Allah, dia adalah pemimpin malaikat yang ada di langit dunia. Bagaimana dengan pernyataan ini, pendapat ini? Dan ini bisa jamaah lihat atau rujuk kepada tafsir At-Tabari. Al-Imam At-Tabari mengemukakan pendapat ini dengan sanad lengkap, tapi sayangnya ini mursal. Hadis mursal dalam silsilah, dalam ilmu hadis, mustalah al-hadis, termasuk hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ini hanya pendapat tabi'in. Baik, tadi dikatakan ini juga pendapat sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Kalau tadi pendapat tabi'in, okelah kita katakan mursal, hadisnya dhaif. Tapi pendapat sahabat, kalau seandainya hadisnya mauquf pada sahabat, nggak mungkin sahabat itu mengatakan sesuatu yang gaib kecuali infonya ada dari Rasulullah SAW. Siapa yang tahu di antara manusia kalau dulu itu iblis pernah jadi rais, pernah jadi pimpinan malaikat di langit dunia? Siapa yang tahu dari kalangan manusia kalau bukan melalui perantaraan wahyu?
berita gaib itu. Maka nggak mungkin seorang sahabat mengatakan masalah yang gaib kecuali dapat ilmunya dari Rasulullah SAW. Itu kata para ulama. Namun ditanggapi, adapun hadis-hadis yang disandarkan kepada sahabat itu rata-rata berasal dari Israiliyat. Nah, Israiliyat di pertemuan-pertemuan kita yang kedua kalau saya nggak salah, kajian kisah-kisah para nabi ini, pertemuan kita kedua membahas tentang status riwayat-riwayat Israiliyah di dalam memahami kisah-kisah para nabi. Bagaimana pendapat para ulama? Nah, kebanyakannya kisah Israiliyat itu dhaif, ya, kebanyakannya, mayoritasnya adalah lemah karena berasal dari kalangan ulama-ulama Bani Israel, apalagi yang bertentangan dengan Al-Quran atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa menerima kalau iblis itu adalah pemimpin malaikat di langit dunia? Jadi langit-langit itu kan ada 7 lapis ya. Yang terendah adalah langit dunia, langit yang pertama. Yang tertinggi langit yang ketujuh. Nah, di setiap langit itu ada malaikat. Nah, bagaimana bisa iblis itu menjadi pemimpin malaikat di langit yang ke-1, langit yang paling rendah? Berarti para malaikat yang lain lebih rendah dibandingkan iblis. Padahal iblis itu bukan dari kalangan malaikat. Kok bisa dia jadi pimpinan? Nah, ini ditanggapi dan dijawab oleh ulama-ulama yang tadi kita pilih pendapatnya. Iblis memang betul bukan dari kalangan malaikat, tapi kalau seandainya riwayat Israiliyat itu boleh kita jadikan sebagai sandaran, boleh jadi pegangan, maka harus dipahami dengan pemahaman yang benar. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mengangkat Talut dari kalangan Bani Israel, bukan bangsawan, bukan orang kaya, tapi jadi pemimpin, jadi raja mereka. Dan Allah buktikan kebenaran Nabi Daniel yang diwahyukan oleh Allah bahwasanya Allah telah mengangkat Talut untuk Bani Israel dalam rangka memerangi Jalut. Itu dengan akan diturunkan tabut. Tabut itu adalah peti yang berisi kitab Taurat. Jadi kalau orang-orang Bani Israel melihat tabut, maka mereka akan tenang hatinya, tentram, sebagai tanda kebenaran dari bahwa betul Talut itu yang diangkat atau yang dipilih oleh Allah jadi pimpinan. Padahal Talut itu bukan kalangan ningrat, orang awam, orang biasa, tapi bisa diangkat oleh Allah jadi pemimpin lebih baik daripada yang lain. Begitu pula dengan iblis. Pada masanya dulu dia beribadah sangat taat kepada Allah sehingga sah-sah saja Allah mengangkat dia sebagai pemimpin. Namun ini tergantung apakah riwayat Israiliyat itu bisa diterima atau tidak. Sayangnya di kitab Qasasul Anbiya milik Ibnu Katsir, beliau tidak mengomentari langsung tentang riwayat ini karena memang ada sanadnya. Silahkan lihat di Tafsir At-Tabari. Insyaallah akan kita lanjutkan sedikit setelah kita mendengarkan azan Isya dikumandangkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi, perbedaan pendapat di kalangan ulama yang mengatakan bahwa jin atau iblis itu dari kalangan malaikat atau bukan, ini harus dipahami dengan baik dan
kita memilih pendapat mayoritas ulama, dan menurut tarjih yang kita pilih adalah lebih selamat mengatakan iblis itu bukan berasal dari kalangan malaikat. Ketika sudah disepakati iblis berasal dari jin, dan jin adalah golongan yang memang berbeda dengan malaikat, karena malaikat terbuat dari nur, sedangkan jin terbuat dari nar. Nur dan nar berbeda. Adapun yang mengatakan bahwa kalau begitu maka sah-sah saja iblis tidak sujud karena dia bukan dari kalangan malaikat, karena yang diperintah adalah malaikat, maka kita katakan tidak benar kalau iblis itu tidak termasuk yang diperintah. Satu. Kemudian yang kedua, istitsna atau pengecualian dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada yang muttasil dan itu biasa, ada yang munqati'. Dan ini termasuk istitsna yang munqati'. Jadi boleh-boleh saja yang seperti itu dalam bahasa Arab. Lalu kenapa dia dulu kok bersama dengan malaikat di surga? Ya karena dia rajin beribadah, kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun dia punya syahwat, ya, dia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam surga, sampai kemudian ketika dia membangkang perintah Allah lalu dia dikutuk. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan kana ismuhu Azazil. Dulu nama iblis sebelum dipanggil oleh Allah sebagai iblis karena pembangkangannya terhadap perintah Allah untuk sujud kepada Adam, itu dulu namanya Azazil. Dalam sebuah riwayat namanya Al-Harith. Ada ulama yang mengatakan nama kunyahnya bahkan, ya. Jadi perihal tentang iblis, jin, syaitan ini sangat bagus sekali untuk dibahas lebih lanjut. Namun saya hanya ingin menyampaikan beberapa referensi saja. Silahkan nanti jamaah yang membacanya, ya, supaya kita tidak terlalu lama. Kajian besar kita kan Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Jadi tentang iblis ini jangan terlampau banyak. Nanti jangan-jangan kajian tentang kisah-kisah para nabi, jangan-jangan iblis termasuk salah satu nabi, karena saking kepanjangan dan banyaknya dibahas, gitu ya. Jadi cukup saya berikan referensi. Siapa yang ingin menambah wawasannya tentang iblis, jin, syaitan, alam mereka, kemudian bala tentaranya, ya, silahkan nanti lihat 4 kitab atau 4 buku. Yang pertama Sahih Bukhari di bab Sifatu Iblis wa Junud, sifat iblis dan bala tentaranya, ini sangat bagus. Yang kedua Talbis Iblis karya Ibnul Jauzi, perangkap iblis, ini sangat bagus sekali supaya kita tahu mana perangkap-perangkap iblis, supaya kita tidak terperangkap. Kemudian kitab yang ketiga Ighatsatul Lahafan min Masaidis Syaitan karyanya Ibnul Qayyim, ini juga luar biasa, bagus sekali. Dan yang tidak kalah bagusnya ulama mutaakhirin, ulama kontemporer, Dr. Umar Al-Ashqar rahimahullah. Jadi semuanya sudah meninggal. Bukhari, Ibnul Jauzi, Ibnul Qayyim, Dr. Umar Al-Ashqar, beliau punya kitab Alamul Jin Wasyayatin, alam jin dan setan. Ini bagus untuk dijadikan sebagai tambahan rujukan atau referensi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah.
Intinya, setelah atau terlepas dari kontroversi yang tadi kita sampaikan, pro kontra para ulama tentang iblis, dari namanya, ya, ada nama kunyah, ya, nama kunyah, nama julukan untuk iblis, Abu Kurdus, sampai ada nama kunyah Abu Kurdus. Ingat ya, Kurdus, bukan kardus. Kurdus. Untuk apa ini disampaikan? Minimal jangan sampai kita menamakan dengan nama julukan seperti julukan iblis. Abu siapa dia? Abu Kurdus. Wah, ini nggak baik ya, menamakan sesuatu dengan yang dekat-dekat dengan setan. Seperti misalnya, ini khusus untuk para pedagang, biar nyentrik mie soto setan, mie apa begitu, nasi goreng Abu Kurdus misalnya, nggak boleh ya, nasi goreng iblis. Wah, walaupun untuk menunjukkan pedas gitu ya, jangan pakai nama-nama iblis dan bala tentaranya, jangan bikin mereka senang. Intinya, terlepas dari kontroversi itu semua, iblis dan bala tentaranya adalah musuh utama kita. Maka bagaimana caranya supaya kita selamat dari iblis dan bala tentaranya? Maka selisihilah jalan mereka. Jangan ikut menjadi pasukan iblis. Karena iblis itu dalam sebuah riwayat yang sahih, kana arshuhu fil bahr, singgasana iblis itu di lautan. Asbah kullu yaum, setiap hari, yab'atsuna junudah, dia mengirimkan tentara-tentaranya, tentu dari kalangan jin, untuk memfitnah dan membuat sesat, menyimpang anak-anak Adam, karena sudah janji dan tekadnya. Maka yang paling besar, kata Nabi SAW dalam hadisnya, ini penting sekali, yang paling besar kedudukannya, yang paling tinggi kedudukannya, paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling bisa menyesatkan banyak manusia. Bahkan yang lebih top lagi, jadi kesesatan-kesesatan itu biasa oleh iblis. Namun kalau masalahnya adalah seorang jin itu bisa memisahkan antara suami dan istri, bisa membuat bertengkar antara saudara kandung. Orang-orang yang seharusnya saling mencintai bisa dibuat bertengkar, berselisih, ya, bersengketa. Ini jagonya setan. Itu dikalungkan sama iblis, diberi mahkota yang sangat indah. Pokoknya prestasi. Siapa yang paling berhasil membuat hal-hal seperti itu, maka dia akan dianugerahi oleh iblis sebagai raja setan. Nah, terakhir, ketika ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwasanya Nabi Yahya itu pernah bertanya kepada iblis yang ingin menggodanya, apa yang paling tidak disukai oleh iblis, atau apa yang bisa menjadi senjata utama manusia dari serangan-serangan iblis dan bala tentaranya? Bughdud dunya wa hubbul akhirah. Ini kata kunci kajian kita kali ini. Bughdud dunya wa hubbul akhirah, itu kata iblis sebagai raja setan, itu adalah kunci kemenangan mereka terhadap kami. Apa itu? Membenci dunia dan mencintai akhirat. Bisa Pak kita benci dunia? Susah ya. Maksudnya bughdud dunya, kurhud dunya, tidak ingin memperbanyak apa yang menjadi bagian kita di dunia. Kebanyakannya ketika kita mendapatkan bagian di dunia itu, kita berikan dan kita share ke orang lain. Sebagaimana Nabi SAW memperlakukan hidup di dunia itu seperti apa. Jadi ketika dapat ghanimah, beliau bagi-bagikan.
ke fakir miskin, ke orang-orang lain. Sampai beliau sallallahu alaihi wasallam itu pernah 2 bulan berturut-turut cuma makan korma dan air. Padahal beliau pemimpin tertinggi kaum muslimin, tapi rela kehidupan dunianya seperti itu. Sampai Umar menangis melihat bekas tikar di tubuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau mampu untuk membeli yang lebih empuk lagi. Tapi begitulah, itu yang tidak disukai oleh syaitan, oleh iblis, bughdud dunya wa hubbul akhirah. Mudah-mudahan kita termasuk musuh-musuh iblis dan bala tentaranya. Mudah-mudahan kita terjaga atau dijaga oleh Allah dari perangkap-perangkap syaitan, perangkap iblis. Mudah-mudahan kita sampai dan selamat sampai kampung halaman kita yang sesungguhnya. Dan ini insya Allah akan menjadi tema atau judul kajian kita di pekan yang akan datang, yaitu apakah surga yang ditempati oleh Nabi Adam dan Hawa dulu adalah surga yang nantinya akan menjadi tempat kembali kita atau tidak, dengan judul kurang lebih pulang kampung yang sesungguhnya. Hadza wa sallu ala nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.